Bapak, terima kasih kalau sampai hari ini hamba-Mu masih diberi kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu ya Bapak. Biarlah Tuhan apa yang jadi pesan-Mu, Engkau sendiri yang berbicara lewat bibir lidah hamba-Mu. Biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin ya. Shalom semuanya, tetap semangat ya. Tetap sukacita, tetap memiliki pengharapan yang besar bersama Tuhan. Hari ini saya akan berkhotbah tentang ada apa di balik penderitaan orang benar. Ya, kita percaya tadi pagi saya sudah sempat share renungan di 1 Petrus 4 ayat 1 dan 2 dan Matius 3 ayat 8 ya. Kadang-kadang kita ini ngalami penderitaan itu salah satu adalah alat yang dipakai Tuhan untuk membawa kita itu berhenti berbuat dosa ya. Kita baca dulu sekilas aja ayatnya supaya tadi yang belum baca kita bisa baca. Yuk, 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 2. Jadi karena Kristus telah menderita ya, penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Nah, ya, jadi apa yang kita pikirkan hari ini harus sejalan dengan apa yang menjadi pikiran juga di dalam Kristus. Kadang-kadang Tuhan itu izinkan penderitaanmu masih berlanjut bukan untuk menghancurkan. Ini adalah zona nyaman, remnya Tuhan supaya kita ini berhenti berbuat dosa. Kita berpikir selama ini dosa kita kecil, tapi nggak ada dosa kecil, dosa besar. Kita berpikir suami musuh kita itu dosanya besar. Kalau kita marah, kalau kita sakit hati, karena kita disakiti ya logis lah Bu Eli. Tapi kalau terus-menerus itu dihidupi, tidak ada yang namanya dosa kecil, dosa besar. Dosa sakit hati, dosa marah itu juga perbuatan yang dibenci oleh Tuhan. Lihat ya ayat 2-nya, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Kita ini kalau dalam zona nyaman ya, kita hidup ini maunya semau gue, bukan semaunya Tuhan. Kita hidup seenaknya sendiri, tidak hormat, takut sama Tuhan. Ya, itu sebabnya kalau kita diizinkan melewati penderitaan, yuk kita sebagai anak Tuhan, jangan hari ini berpikir negatif. Jangan hari ini engkau marah sama Tuhan. Senyatanya semua ini supaya kita berhenti berbuat dosa. Waktu-waktu yang sisa kita ini sudah sadar, oh iya ya, kita ini hidup di ujung akhir zaman. Akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang sudah semakin sangat dekat. Selama ini kita koreksi diri, hidup kita ini cenderung susah dikendalikan sama Tuhan. Maunya semau gue, pokoknya asal hatiku senang, Tuhan harus ikuti apa yang menjadi kehendak saudara. Tapi waktu yang sisa karena sudah semakin singkat, masa-masa sukar ini terjadi, yang jahat semakin jahat terjadi, supaya tujuan Tuhan yaitu kita berhenti berbuat dosa, hidup maunya kehendak Tuhan. Matius 3 ayat 8 yaitu hasilkanlah buah sesuai pertobatan kita. Nah kalau kita hari ini nggak ada zona proses, hidupmu nyaman-nyaman, buahmu itu tidak maksimal, buah rohmu tidak maksimal, hidupmu tidak dalam hidup pertobatan setiap waktu. Engkau berpikir hanya minggu aja ibadah, yaitu pengampunan dosa.
Senin sampai Sabtu nyaman dosa, kompromi dosa. Minggu pencucian dosa. Nggak bisa hidup seperti ini. Itu sebabnya yuk kita hari ini mau supaya kita sebagai anak Tuhan hidup di dalam penderitaan. Kelihatannya Tuhan memang tega. Kelihatannya Tuhan diam di tengah penderitaanmu. Senyatanya Tuhan tuh juga pusing loh lihat manusia. Pusing. Kalau dikasih nyaman, ya memang Tuhan ya tidak tega lihat saudara menderita. Karena dia sayang. Saudara disakiti, dia bisa merasakan. Tapi Tuhan itu jauh lebih punya kepentingan saudara berhenti berbuat dosa. Buah rohmu itu maksimal. Hidup dalam pertobatan itu jauh lebih penting. Daripada kalau dikasih bonus, mujizat, berkat, enak, nyaman. Tapi saudara hidup itu waktu-waktu yang sisa hanya untuk semau-maunya saudara sendiri. Itu sebabnya yuk kita baca ya. Jadi dari sisi Tuhan itu nanti kita baca berikutnya lebih jelas lagi. Makanya saya kasih judul ada apa di balik penderitaan orang benar. Buka di 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21. Yang atas disimpan dulu ya. Nanti kita bahas satu persatu supaya saudara mulai sadar hari-hari ini betapa aku bersyukur ya Tuhan. Kalau engkau belum jawab doaku, terima kasih. Ternyata Tuhan ini jauh lebih baik daripada sekedar jawaban doa. Hasilnya aku kaya, aku nikmat, disayang suami, aku punya rumah besar, usaha yang rame. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21. Yuk kita baca. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Jadi hari ini kadang-kadang kita sudah ngampuni, kita sudah berbuat baik, tapi ada orang yang jahat sama kita. Orang yang kita baiki malah jahat, memukul, menusuk, ngambil uang kita. Atau teman baik kita justru malah ambil suami pasangan hidup kita. Ini firman berkata kasih karunia karena seorang itu sadar kehendak Allah menanggung penderitaan yang harusnya tidak dia tanggung. Lihat ya, jadi yang pertama penderitaan itu apa sih buat orang benar? Yang pertama penderitaan itu kasih karunia Allah ya. Nanti kita bahas satu persatu. Yang ke-20, lihat ya. Jadi ngucap syukur, hari ini engkau sudah baik tapi hidupmu masih diperlakukan tidak adil. Hari ini bermegah karena ini kasih karunia Allah diberikan buat saudara dan saya. Daripada saudara hari ini hidup nyaman terus, saudara tidak sadar bahwa di dalam hidup saudara sesuatu ada anugerah yang Tuhan mau titipkan. Makanya diizinkan proses. Lihat ya, nanti kita bahas apa anugerah Allah. Yang ke-20, kita mungkin berpikir, Bu Eli, wong hidup tidak salah, harus menderita saat saya sudah baik. Kok ini kasih karunia ya Bu Eli? Nanti kita bahas ya. Yang ke-20, sebab dapatkah disebut pujian. Nah, jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Orang kalau mencuri ditangkap polisi, masuk penjara, itu bukan pujian. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka adalah kasih karunia Allah. Yang kedua, kenapa penderitaan itu buat orang benar? Waktunya pujian Tuhan itu terjadi. Kalau mencuri dimasukin penjara, dihukum, bukan pujian. Tapi waktu hari ini ibu-ibu sudah ngampuni, suami tetap galak, suami tetap memperlakukan tidak adil, hidupmu sudah jadi orang yang taat, tapi hidupmu hari ini ngalami kekurangan atau usaha yang lagi sepi, sehingga rasanya engkau hidup dalam penderitaan. Itu pun waktunya Tuhan memberikan pujian.
Jadi yang pertama, apa sih penderitaan apa sih yang dimaksud penderitaan di balik penderitaannya orang benar itu ada apa? Yang pertama tadi kasih karunia, yang kedua yaitu adalah pujian. Yang ketiga kita baca, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Nah, lihat ya, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi penderitaan di balik penderitaan orang benar senyatanya bukan kehancuran, bukan kasihan deh lu, tapi ini panggilan untuk mengikuti jejak Kristus. 3 hal. Hari ini bersyukur lewat penderitaan yang masih dilanjutkan. Proses hidupmu yang engkau merasa gini, aku ini sudah puasa 40 hari ya, kita sudah berakhir puasa 18 September. Kita bersyukur yang sudah melewati, selamat ya, melewati 40 hari. Saya juga sudah, mama saya juga melewati 40 hari, dan kita percaya dengan puasa ini kita semakin dalam sama Tuhan. Kita semakin mengenal siapa Tuhan. Kita semakin hidup di dalam perkenanan Tuhan ya. Nggak usah bingung dengan urusanmu. Yang penting hari ini kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tadi firman Tuhan, waktu yang sisa ini loh, sisa sedikit saudara. Jangan hidup terus mauku. Hari ini alangkah baiknya di tengah penderitaan saudara berkata sama Tuhan, Tuhan, aku tahu aku sedang menyelesaikan kehendak-Mu. It's okay. Memang sakit Tuhan, disakiti itu sakit, tapi aku tetap mau bertahan. Aku tetap menikmati penderitaan ini karena waktuku sudah semakin singkat. Aku nggak mau selama ini ampuni aku kalau aku hidupnya semau-mauku. Tapi sekarang aku mau suka-suka-Mu Tuhan. Apa yang mau Tuhan suka atas hidupku. Kadang-kadang kita nggak ngerti. Seperti hidup saya, seperti hidup saudara. Kita kan nggak pernah tahu. Waktu kita di dalam proses seperti saya. Ketika saya dicinta mati suami, saya hidup semau gue. Tuhan susah lihat saya. Tuhan nggak happy. Tuhan lihat, aduh nak, kamu ini sombongnya, dicintai Pak Nyoto itu buat kamu sombong. Buat kamu ini hidup nggak jadi berkat. Malah hidupmu ini loh jadi batu sandungan, Eli. Tuhan tidak happy. Tapi Tuhan itu lihat saya dalam penderitaan. Walaupun hidup rasanya 10 tahun lebih jalani proses. Tapi Tuhan tiap hari smile lihat saya. Dia happy lihat Bu Eli yang sekarang. Eli, terima kasih. Mungkin saya sudah bisa bayangkan Tuhan bilang gini, kamu Syaya anakku, kamu hari ini dengan aku tega-tegain jalani penderitaan. Aku happy loh. Aku lihat kamu hari ini hidup dalam pertobatan. Buah-buah rohmu semakin luar biasa, hidupmu bisa jadi berkat. Ada banyak orang yang hari ini engkau berkati lewat khotbah, lewat kesaksian, lewat tulisan renunganmu setiap hari. Kalau tadinya aku tidak tega juga bahwa kamu keluar dari zona nyaman. Tapi kalau zona nyaman terus, aku yang tidak happy. Kadang-kadang saudara berpikir, saudara tidak happy, ngalami penderitaan, tapi Tuhan happy. Bahkan kau bisa bayangkan Tuhan di surga ketawa, wow. Dia berkata dengan malaikat surga, yes, target kita berhasil loh. Lewat penderitaannya buat Eli Kurniawati, yes, sekarang hidupnya bisa memenangkan banyak ibu-ibu yang lain memenangkan juga ibu-ibu. Yes, kita berhasil proyek kita. Tangkap saudara, itu yang sering saya imajinasikan ketika saya disakiti. Saya berkata, saya sakit Tuhan. Tapi ketika saya melihat ke atas, saya melihat Engkau ketawa dengan saya. Engkau ketawa Tuhan karena Engkau melihat hari-hari ini. Daripada hidup saya nyaman, hidup saya tidak membuat Engkau bahagia, happy. Tapi hari ini kalaupun aku sakit, aku tahu
Saudara tangkap ya, jadi penderitaan itu buat Tuhan tuh happy. Buat Tuhan itu senyum. Kalau zona nyaman buat iblis yang kan senyum. Iblis mudah enggak kendalikan saya waktu saya dicinta mati suami. Gampang. Eli sombong suruh maki orang. Oh, saya dulu paling jago. Saya orang Kristen tapi saya jago maki orang. Kalau ada orang berani-berani, oh saya preman. Saya akan datangi dia dan saya berkata, kamu belum tahu ya siapa saya. Kamu jangan macem-macem terus ngata-ngatai saya. Itu saya dulu. Kira-kira Tuhan happy enggak lihat hidup saya? Enggak. Tapi hari ini jujur saudara, yuk. Saudara dalam penderitaan, tapi Tuhan senyum loh lewat penderitaanmu kalau engkau hidup dalam pertobatan, buah rohmu maksimal, dan engkau hari ini berhenti berbuat dosa. Itu malaikat surga berteriak, wow! Apa dibalik penderitaan orang benar? 3 hal. Itu tadi adalah kasih karunia atau anugerah. Yang kedua, pujian. Yang ketiga, yaitu adalah tadi apa? Panggilan untuk ikut jejaknya Kristus. Kira-kira Tuhan happy enggak dengan semua ini? Dan saudara perlu tahu, saudara sendiri nanti pada akhirnya saudara akan menikmati bukannya bencana. Apakah di balik proses hidup saya bertahun-tahun Tuhan itu mempersiapkan sesuatu yang buruk? Enggak, saya nikmati 3-tiganya. Saya nikmati kasih karunia Tuhan, saya menikmati pujiannya, saya menikmati panggilannya, panggilan jadi hamba Tuhan, panggilan untuk ikut jejak Kristus, hidupnya jadi garam dan terang dunia. Kalau dulu saya hidup zona nyaman, saya hidup tidak menikmati anugerahnya, saya tidak hidup dalam pujiannya Tuhan, malah Tuhan bilang gini, aduh Eli, kamu kok seperti ini? Yang puji saya setiap kali iblis. Jadi gembala PD Victory, tapi suka maki orang. Siapa yang ketawa? Iblis. Saya hidup tidak ikut panggilan sosialita, saudara. Saya buka PD Victory 2 tahun, panggilan sosialita jalan. Panggilan dunia, gosip sana, gosip sini, dan sebagainya. Maki orang dengan gampangnya. Itu hidup saya dulu. Makanya jangan lihat penderitaan itu sesuatu yang buruk, negatif. Itu karena engkau kemakan isunya iblis. Engkau sudah termakan dengan intimidasinya iblis. Senyatanya di balik penderitaan Tuhan smile. Tuhan kasih senyumnya, nak aku happy, it's okay. Penderitaanmu itu sesaat, nanti ya waktu yang sisa ini kamu akan lihat. Yuk kita bahas apa Bu Eli kasih karunianya. Kita sudah diberi karunia untuk menderita di Filipi 1 ayat 29. Jadi tidak ada orang yang berkata tidak kuat. Kalau saudara baca di Filipi 1 ayat 29, anugerah Tuhan yaitu anugerah untuk kita menderita. Karena apa? Ketika kita diberi karunia untuk menderita supaya kita sanggup menanggung segala perkara. Yuk kita buka hari ini ayatnya itu apa? Di 1 Petrus 5 ayat 10. 1 Petrus 5 ayat 10 kita baca. Jadi hari ini happy ya, yang lagi menderita karena engkau ditipu orang, tokomu sepi, suamimu selingkuh. Ini waktunya sudah membuat Tuhan happy. Selama ini waktu yang sisa, yaitu waktu-waktu di masa lalu, engkau banyak menghabiskan waktu untuk hidup semau gue, suka-sukaku. Apalagi kalau orang yang kaya, uangnya kantongnya tebal, sulit untuk rendah hati, sulit untuk menghormati orang lain. Yang penting orang harus hormat atas hidupnya. Apalagi kalau dia sudah punya branded. Saya dulu kalau jalan di mall percaya diri. Orang bilang gini, wih, mulai dari atas ya, tas. Semua branded itu dinilai berapa itu. Saya bangga. Orang lihat saya bilang, itu kebanggaan saya. Tapi Tuhan tidak pernah bangga dengan Eli yang hari itu dibanggakan orang. Tapi lewat penderitaan hari ini orang membicarakan hidup saya, orang syukur-syukurin hidup saya, kapok, syukur. Orang membicarakan keluarga saya seperti aib, tapi itu membuat Tuhan bangga, Tuhan disenangkan. Yuk, waktu yang sisa sudah tidak banyak ini saudara, please jangan kejar kesenangan kita lagi.
Ini waktunya, waktumu yang sisa. Kapan kita mau balas kebaikan Tuhan? Sudahlah, penderitaan itu buat Tuhan happy. Karena kita itu lagi menikmati anugerahnya. Kita ini lagi menikmati pujiannya. Kita sedang hidup dalam panggilannya untuk ikut jejaknya Kristus. 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia. Siapa sumber kasih karunia? Bapa di surga yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Artinya di balik penderitaanmu ujung-ujungnya itu berbicara kemuliaan yang kekal. Kita hidup hari ini sudah kita tahu dia sumber kasih karunia. Lihat ya, nah hari ini jangan takut menderita. Itu tadi dilengkapi dengan karunia menderita. Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ada banyak orang tidak tahu penderitaan itu seketika lamanya itu ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, 10 tahun. Tapi Tuhan bilang gini, tidak usah takut. Aku memperlengkapi engkau, nanti hasilnya 3 anakku. Engkau akan teguh, engkau akan kuat, dan engkau akan kokoh berdiri sebagai orang benar di akhir zaman. Gak mungkin aku panggil engkau pada kemuliaanku yang kekal, hidupmu jadi berkat. Kalau engkau hari ini jadi orang Kristen yang letih, loyo, lunglai, lesu, lemah. Nggak mungkin. Kita yang hari ini hidupnya cuma mikiri masalah depresi. Jangan mimpi hidupmu dipanggil sama Tuhan. Nggak bakal. Hidupmu lo pikirannya cuman yang sia-sia, utang, suami kapan kembali, kapan aku bisa beli rumah, kapan aku bisa menikmati mobil, seperti tetanggaku, seperti temanku yang lagi show off di Instagram. Aduh kok enak ya pergi luar negeri, pakai tas merek, mobilnya ganti-ganti. Tidak usah lihat seperti itu. Kalau hidupmu masih suka membanding-bandingkan, berarti Tuhan tidak akan panggil hidupmu. Kenapa? Karena kedaginganmu masih menyala-nyala. Buah dagingmu yang berkembang. Buah rohmu bantat, tidak berbuah lebat. Tapi hari ini ngucaplah syukur. Karena Tuhan bilang gini, sabar ya nak di tengah penderitaan. Kamu akan nanti ujungnya ketemu kemuliaanku yang kekal. Sementara dalam perjalanan ini aku tetap memperlengkapi engkau. Dan setelah itu hasilnya apa? 3 anugerah Tuhan. Engkau akan teguh di dalam ketaatan. Banyak anak Tuhan hari ini walaupun jadi orang Kristen sejak lahir, teguh dalam ketaatannya tidak ada. Lebih taat dengan emosinya, lebih taat dengan harga dirinya. Saudara jarang menjadi seorang anak Tuhan yang teguh di dalam ketaatan. Yang kedua yaitu kuat secara iman. Yang ketiga, saudara nanti akan jadi orang Kristen yang kokoh. Fondasinya kokoh, tidak mudah diombang-ambingkan oleh setiap badai. Tapi engkau jadi orang Kristen yang kokoh. Sekali Yesus tetap Yesus. Itu sebabnya hari ini apa penderitaan di balik orang benar? Ada apa di balik orang benar? Penderitaan orang benar. Itu tadi. Yang pertama, saudara akan menikmati anugerah yang berujung kemuliaan yang kekal, yaitu saudara akan kuat, saudara akan teguh, saudara akan kokoh. 3 hal ini keuntungan nanti. Karena bahaya, kalau di akhir zaman orang cuman hidup datang kepada Tuhan hanya untuk urusan daging, maka engkau tidak akan jadi umat pilihan Tuhan. Justru iblis yang akan pilih hidupmu. Kalau iblis yang pilih hidupmu, engkau akan dicuri, dibunuh, dan dibinasakan. Tapi kalau Tuhan yang pilih hidupmu, percayalah, setelah engkau menjadi orang Kristen yang teguh, engkau kuat dan engkau kokoh, maka hidupmu jadi berkat. Upahnya yaitu semuanya akan ditambah-tambahkan. Bahkan engkau akan ketemu kemuliaan Tuhan yang kekal. Amin. Amin, saudara. Jadi hari ini
Percayalah di tengah proses hidupmu yang kelihatannya Tuhan tega, Tuhan dan malaikat surga sedang bergembira. Yes! Kita berhasil dengan penderitaan ternyata mengubah hidup anak-anak. Hari ini aku dapati, wow, siapa? Ivi, Linda Licu, Mami Feni, Shanti, hidupnya, Tuhan dan malaikat, jadi orang Kristen yang teguh, kuat, kokoh, hebat. Itu senyatanya. Jadi jangan anggap miring penderitaanmu, ya. Penderitaan itu luar biasa, saudara. Tuhan lagi bersorak-sorai ketika saudara berhasil hari ini. Di tengah penderitaanmu, engkau tekun teguh aja. Berkuat imannya saat ini kokoh. Walaupun jadi orang benar, tidak dijawab. Ciri orang benar yang kokoh, dijawab, tidak dijawab doanya, dia tetap tersenyum. Dia tetap berkata, asal Tuhan senang, hatiku juga senang. Dulu moto saya, yang penting saya senang. Tuhan tidak senang, it's okay. Tuhan, it's okay. Kamu sabar dulu ya, saya belum bisa berubah jadi istri yang tunduk. Saya belum bisa berubah, Tuhan. Stop maki orang, stop marah. It's okay ya Tuhan, yang penting saya happy. Tidak. Hari ini waktu yang sisa Tuhan mau. It's okay Tuhan, hidupku dalam penderitaan, tapi aku tahu asal Tuhanku senang, aku hari ini memang masih dalam penderitaan. It's okay. Ini cuman sesaat, nanti akan digantikan sama Tuhan. Itu loh kemuliaan yang kekal. Amin. Jangan mau hidup jadi orang Kristen bertahun-tahun, tapi saudara dalam panggilannya iblis. Karena saudara hari ini maunya hidupnya semau-mau gue. Pokoknya Tuhan, pokoknya yang penting aku senang, kamu susah itu urusanmu. Tuhan itu susah loh kalau lihat kita hidup dalam dosa, tidak hidup dalam berhenti berbuat dosa. Tuhan susah enggak? Susah saudara. Susahnya itu sekali saudara. Makanya urusan berkat itu gampang buat Tuhan. Tapi kalau berkat itu buat dia susah, ya lebih baik ditahan. Lah kalau saudara hari ini dipulihkan rumah tangganya, tapi buat dia susah kembali, buat apa? Itu sebabnya yuk sesaat aja kita dipakai jadi alatnya, panggilannya. Untuk melihat kemuliaan yang kekal nanti. Dengan banyak jiwa-jiwa dimenangkan, sementara saudara diperkuat. Saudara diperteguh, diperkokoh. Hari ini hidup saudara untuk jadi berkat. Amin. Yuk kita lihat ya. Jadi hari ini saudara happy ya. Di tengah penderitaan, karena dibalik waktu yang sisa sudahlah. Berapa tahun sih hidupmu engkau habiskan untuk buat Tuhan susah? Masa di sisa-sisa waktu ini, waktunya yang sisa ini saudara mau beri ampas terus sama Tuhan? Kasih yang terbaik. Saya kalau tidak punya pola pikir ini, kadang-kadang saya sering marah sama Tuhan dulu. Tapi waktu saya dirubah mindsetnya, Tuhan bilang gini, Eli, umurmu sudah berapa Eli? Waktu itu waktu saya sungguh-sungguh menerima firman dan saya mulai hidup totalitas sama Tuhan itu sekitar 45 tahun. Jadi awal proses saya tidak bisa totalitas, setengah-setengah saudara. Waktu totalitas itu saya benar-benar sekitar usia kepala 45 saudara. Di situ Tuhan datang dalam hidup saya, Eli, umurmu berapa? 45 Tuhan. Terus usia manusia di dunia itu berapa? Iya, cuma 70 tahun menurut Alkitab. Berarti sisanya berapa? 25 tahun. Banyak mana waktu kamu habiskan untuk kehendakmu semau gue, dan aku cuma minta sisanya loh. Sisanya sekarang. Masakan kamu ndak rela toh Eli buat aku happy. Selama ini 45 tahun aku susah. Walaupun kamu dicintai mati suamimu, kamu zona nyaman, tapi aku susah. Susah. Kamu itu kalau dibilang suruh sabar ya tidak bisa sabar. Kamu lebih nuruti harga diri emosimu. Coba Eli, setiap hari aku susah lihat kamu. Walaupun kamu ibadahnya rajin, kamu buka persekutuan doa sudah berapa tahun dipanggil gembala, tapi itu tidak buat aku happy. Hari ini masa sih sisa hidupmu yang sudah cuman kamu lu sudah 45 tahun buat aku susah. Masa Eli ndak mau kasih aku happy? Oh iya mau Tuhan, mau.
Makanya kalau saya setiap kali saya berdoa, saya cuma bilang gini sama Tuhan, Tuhan sakit. Tapi aku pengen buat engkau happy ya Tuhan. Nyatanya saya tahu Tuhan hari-hari ini sama malaikat surga itu selalu berkata, yes, 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 proyekku berhasil. Itu yang kita mau lakukan hari ini. Yuk, jangan buat iblis yang happy dengan perbuatanmu. Jangan buat engkau terus kejar nyaman, nikmat, sebagainya, sementara engkau tidak pernah berhenti berbuat dosa. Hari ini percayalah, Tuhan itu pasti menyediakan. Kalau saudara sudah berhenti berbuat dosa, upah orang benar itu sudah disediakan, ditambah-tambahkan. Tidak pernah dalam sejarah upahnya orang benar itu dikurang-kurangkan, saudara. Amin. Amin, saudara. Yuk pujian kita lihat ya. Matius 5 ayat 46. Apa sih pujiannya? Saudara akan lihat nanti ya. Jadi tadi itu sudah ya, saudara hari ini bersyukur, iya ya Tuhan, aku teguh, aku kuat, aku kokoh hari ini. Diperlengkapi juga. Yang kedua, pujian. Matius 5 ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Jadi pujian ini nanti akan ditutup dengan berkatnya Tuhan. Jadi penderitaanmu ini berkat, penderitaanmu ini kemuliaan kekal. Jangan berpikir negatif saudara ya, berkat. Nah ibu-ibu yang lagi disakiti, firman ini buat ibu-ibu dan saya. Apabila bapak-bapak juga, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Jadi saudara kalau mengasihi orang yang nyakiti saudara, itu waktunya panggilan berkatmu terjadi. 1 Petrus 3 ayat 9. Jangan balas jahat dengan jahat, caci maki dengan caci maki. Kalau engkau sudah mengasihi, engkau disakiti, ini waktunya engkau menikmati upah. Upah di bumi sampai keturunan saudara pasti diberikan. Firman Tuhan jelas bertanya, kalau kamu mengasihi suami yang baik, nak, apa upahmu, nak? Semua orang ya bisa. Tapi kalau kamu mengasihi suami yang selingkuh, KDRT, penjudi, pemabuk, mengasihi musuh yang baru menusuk kamu dari belakang, kamu mengasihi, itu waktunya panggilan berkatku, upahku jalan. Jadi penderitaanmu waktu engkau mengampuni, senyatanya bukan sakit. Sakit sih sakit, tapi diganti dengan upah. Upahnya Bapak di surga. Makanya kalau lihat orang sakiti hidupmu, kasih senyum, ting, upah turun. Tapi kalau mukanya kudanil, marah-marah, upah surga terhalang, diambil. Amin. Jadi penderitaan disakiti waktu baik itu upah. Amin. Yakobus 1 ayat 2. Yuk kita baca. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Bu Eli satu aja sudah menderita. Lah ini kok berbagai-bagai Bu Eli, penderitaannya double, tidak apa-apa, itu kebahagiaan. Waktu kita jatuh dalam berbagai penderitaan, senyatanya Tuhan sudah siapkan kebahagiaan. Upah waktu ngampuni, upah waktu kita menderita karena kita sudah taat. Bu Eli, saya ini sudah taat loh Bu Eli, sudah doa, puasa, sudah baca firman, sudah Bu Eli sudah respon benar, lah kok tambah menderita. Ini karena Tuhan siapkan kebahagiaan. Amin. Yang berikutnya yuk kita buka Lukas 6 ayat 20 sampai 23. Satu pembahasan kita selesai. Ibu-ibu, bapak-bapak, setelah selesai dari ini jangan takut ya. Tiap lihat penderitaan engkau sakit, percayalah, lihat ke atas, Tuhan lagi senyum. Hari ini sisa waktu, yuk
buat Tuhan itu hidup suka-sukamu Tuhan. Bukan lagi semauku, tapi aku tahu hidupku apa yang menjadi kesenanganmu genapi. Sudahlah sisa waktu, apalagi mak-mak ya, yang sudah mak-mak seperti mami saya mungkin sudah umur 67 ya. Mungkin mami saya juga punya pikiran seperti ini. Mami saya sekarang radikal sama Tuhan. Saya lihat perubahan hidupnya luar biasa. Saya tahu mami saya juga dirubah pikirannya. Selama ini mami saya cerewet juga, tapi hari ini mami saya sudah berubah total. Itu karena dia tahu. Mami saya sering ngomong gini, iya ya, mama ini sudah umur berapa, waktu yang sisa, mama mau kasih yang terbaik. Nggak apa-apa, sekalipun dulu mungkin kita berpikir kenapa enggak dari dulu-dulu kasih yang terbaik. Ya mungkin dulu kalau saudara enggak ngerti firman. Hari ini kita ngerti firman, yuk enggak ada kata terlambat. Sisa waktu pun itu buat Tuhan happy kok. Buat Tuhan, yes, jangan kasih waktumu buat iblis ya, menghamba aja pada panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan memang tidak enak, penderitaan. Kenapa? Karena pikul salib sangkal diri itu harus sebagai pengikut Kristus. Lukas 6 ayat 20 sampai 23. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, nah ini kata-katanya, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Orang miskin itu tidak enak ya saudara, tapi Tuhan berkata justru orang miskin itu yang punya kerajaan Allah. Orang miskin bukan hanya miskin materi. Mungkin engkau miskin hari ini kau tidak bisa apa-apa. Tuhan, aku sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Aku tidak bisa mengubah suamiku. Aku tidak bisa mengubah keadaanku. Tapi aku mau hidup tetap setia sama Tuhan. Senyatanya kita ini empunya kerajaan Allah. Lihat kata 21. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini, lihat ya, lapar karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis karena kamu akan tertawa. Wow, luar biasa saudara. Hari ini tangisanmu karena sebagai orang benar sudah baik, masih disakiti, itu nanti akan dibuat Tuhan tertawa. Lihat 23, bersukacitalah. Oh ini 22, berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu, mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Lihat 23, bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Hari ini kita ini menikmati yang pertama upah di bumi, yang kedua kebahagiaan sampai anak cucu, yang ketiga yaitu upahnya besar di surga. Apa tadi? Ada kerajaan Allah, yaitu kita akan tertawa, dan hari ini kita akan menikmati bagaimana kerajaan Allah dan tertawa. Hari ini percayalah, kita semua sedang dibawa Tuhan untuk menikmati pujiannya. Saudara pikir penderitaanmu berakhir dengan hancur? Enggak, penderitaan itu berakhir dengan berkat Tuhan, yaitu upah di bumi sampai anak cucu. Yang kedua yaitu kebahagiaan juga sampai anak cucu. Yang ketiga juga upahmu besar di surga. Saudara akan menikmati kerajaan Allah, saudara yang nangis akan tertawa. Kita semua akan menikmati itu, kebahagiaan selamanya di surga. Amin. Jadi jangan takut. Bu Eli kok lama? Enggak apa-apa. Makin lama makin besar upahmu di surga. Upahmu di bumi juga makin besar buat anak cucu. Kebahagiaanmu juga makin berlipat. Tidak berarti masalah saudara. Itu sebabnya yuk hari ini yang terakhir. Apa sih Bu Eli? Jejak untuk mengikuti panggilan Kristus ya. Yang pertama yuk kita baca 1 Petrus 2 ayat 22 sampai 25. Setelah itu kita selesai. 1 Petrus 2 ayat 22 sampai 25 ya. Tadi ingat ya saudara dan saya, kita akan dibuat kokoh, teguh, kuat dan kokoh. Yang kedua kita akan ketemu
apa berkatnya Tuhan di balik pujiannya, yaitu apa? Upah di bumi sampai anak cucu, kebahagiaan di bumi sampai anak cucu, dan upah di surga kita tadi itu loh akan menikmati kerajaan Allah dan tertawa selamanya. Siapa yang tidak mau hidup seperti ini? Nah, yang terakhir 1 Petrus 2 ayat 22 sampai 25. Kita lagi hidup menderita itu karena kita sedang terpanggil untuk ikut jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Kita ini lagi dibawa Tuhan dengan penderitaan supaya kita tidak berbuat dosa. Lihat ya 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkan kepada Bapa yang menghakimi dengan adil. Jadi hari ini kita percaya bahwa ketika kita hari ini supaya tidak berbuat dosa, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dicaci maki, saudara tidak usah balas. Walaupun saudara punya power seperti Tuhan berkata, ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Saudara tidak usah ngancam-ngancam wanita tobat hari ini. Tidak usah labrak-labrak wanita tobat. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, tapi kita menyerahkan kepada Dia yang nanti menghakimi orang-orang yang nyakiti kita dengan adil. Dengan seadil-adilnya. Sudah ndak usah hari ini membalas yang jahat dengan yang jahat. Wanita tobat pelakor mau jahat sama saudara, mau punya rancangan yang buruk dengan hidup saudara, hari ini tetaplah saudara dan saya jangan pernah membalas yang jahat dengan yang jahat, karena kita sudah serahkan kepada Tuhan sebagai hakim yang akan menghakimi musuh-musuh kita seadil-adilnya. Kalau kita hari ini disakiti, kita tidak balas, orang yang jahat akan dibalas dengan seadil-adilnya. Sebaliknya kita akan menikmati bagaimana Tuhan memberkati hidup saudara dan saya juga seadil-adilnya. Ada berkat melimpah karena engkau melepaskan pengampunan, tidak membalas. Amin, amin. Yang ke-24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Itu yang ketiga, hidup untuk kebenaran. Panggilan jejak mengikut Kristus itu yang pertama, jadi ngucap syukur ya buat penderitaan, buat pelakor, buat wanita tobat yang menyakiti hidupmu, buat keuanganmu yang goncang. Itu senyatanya engkau sedang ada di dalam panggilan Kristus, mengikuti jejak Kristus. Yang pertama supaya tadi tidak berbuat dosa, itu tadi 1 Petrus 4 ayat 1, berhenti berbuat dosa. Yang kedua supaya tidak membalas yang jahat dengan kejahatan. Yang ketiga yaitu jejak Kristus, hidup untuk kebenaran. Apa? Matius 3 ayat 8, yaitu menghasilkan buah roh dan pertobatan. Itu tadi termasuk panggilan mengikuti jejaknya Kristus, yaitu tidak berbuat dosa. Yang kedua, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi kalau saudara suka balas wanita tobat, saudara bukan ngikuti jejaknya Kristus, tapi jejaknya iblis. Makanya Tuhan izinkan prosesmu masih berlanjut sampai engkau tidak balas lagi, supaya engkau berhenti berbuat dosa, tidak balas kejahatan dengan kejahatan, dan saudara hidup dalam kebenaran, yaitu buah rohmu makin berbuah lebat dan hidup dalam pertobatanmu setiap waktu. Itu remnya Tuhan, zona nyamannya Tuhan. Makanya dari 3 hal ini yuk, saya sudah selesai. 3 hal apa saudara perlu diingat, ada apa di balik penderitaan orang benar. Yang pertama adalah ada kasih karunia atau anugerah. Apa itu Bu Eli? Kita tetap dibuat teguh, kita teguh yaitu berdiri hari ini dalam ketaatan, kita tetap kuat sebagai dalam iman, dan kita kokoh punya fondasi sebagai orang benar. Nah yang kedua, apa di
balik penderitaan orang benar, yang kedua ada pujian. Yang pertama berakhir dengan kemuliaan kekal, yang kedua ada pujian yang berakhir dengan berkatnya Tuhan, yaitu upah di bumi sampai anak cucu, kebahagiaan sampai anak cucu, dan yang ketiga besar upahmu di surga, yaitu ada kerajaan Allah dan tertawa selamanya. Yang ketiga yaitu ada apa di balik penderitaan orang benar, yaitu panggilan untuk mengikuti jejaknya Kristus. Yang pertama supaya saudara tidak berbuat dosa, tidak yang membalas yang jahat dengan yang jahat. Yang ketiga yaitu hiduplah untuk kebenaran. Jadi tiga hal ini akan bertemu nanti dengan apa? Ini ayat yang 25. Sebab dahulu kamu sesat, ya, 1 Petrus 2 ayat 25. Kita baca, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi karena penderitaan ini sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi dengan panggilan jejak mengikut Kristus, nanti saudara pada akhirnya akan dibawa kembali kepada gembala agung, sang pemelihara jiwa saudara. Enak ya ikut Kristus, kita nanti ketemu kemuliaan kekal, berkatnya, dan kita lagi dibawa kembali kepada sang gembala agung, pemelihara jiwa saudara. Itu sebabnya hari ini yuk sisa waktu, siapa yang hari ini kita mau berdoa, komitmen, buka hatimu buat Tuhan sungguh-sungguh, mulai siang ini komitmen, Tuhan aku sadar, mungkin usia saudara hari ini koreksi. Saya mungkin usianya waktu saya sadar saya 45 tahun. Saya berucap di hadapan Tuhan, Tuhan 45 tahun ampuni aku banyak menghabiskan waktuku untuk sia-sia hidup semau gue. Tapi hari ini melalui firman ini, aku mau waktuku yang sisa. Ya, mungkin kita berpikir Tuhan kok dikasih ampas, it's okay. Itu pun berharga buat Tuhan. Nggak jadi masalah daripada ndak sama sekali. Siapapun mungkin saudara yang bergabung di dalam live YouTube ini, usia saudara mungkin ada yang sudah kepala 7, ya 75, it's okay. Tuhan bilang ini waktumu yang sisa. Kalau masih ada nafas, ada kesempatan, nak, waktu sisamu berikan supaya aku smile, supaya aku happy. Aku lo ndak nuntut banyak-banyak. Sisa waktumu ini kasih. Aku mau Tuhan hidup semaumu. Apa yang membuat engkau bangga hari ini? Hari ini engkau membuat engkau sukacita, bahagia, bergembira, genapi semua dalam kehidupanku. Kalau Tuhan berkata siang ini, sabar ya nak, aku lagi lanjutkan proses penderitaanmu. Engkau tidak marah kan? Engkau mau kan janji sisa hidupmu kasih ke aku? Mau kita semua yang bergabung pada hari ini yuk jawab amin, amin, amin. Yang mau hidupmu sisa ini walaupun itu senyatanya kita jadi anak yang beri ampas, Tuhan tetap happy siang ini. Tuhan tetap ketawa. Yuk sisa-sisamu itu pun sangat berarti buat aku. Sisa-sisa hidupmu itu sangat membuat aku happy. Yuk mau ya, kita mau semangat hari ini. Nanti kita akan ketemu kemuliaan yang kekal, berkat Tuhan yang besar. Kita sedang dibawa kembali kepada gembala agung, pemelihara jiwa. Kita akan menikmati kasih karunia, pujian, panggilan mengikuti jejaknya. Wow, itu menguntungkan loh saudara. Kita kan tidak mau dapat pujian iblis. Yuk ya, hari ini besok ada Zoom saya yang khotbah dengan kesaksian ya. Saya akan berkhotbah tentang bagaimana jika salah satu pasangan kita tidak berfungsi menghadapi anak-anak. Karena ada banyak konseling tentang anak-anak yang mulai berontak karena mereka kehilangan figur salah satu. Yuk kita mau belajar dengan firman Tuhan. Kita akan punya senjata yang ampuh untuk menghadapi anak-anak di zaman now. Ajak jiwa-jiwa dengan mengajak jiwa-jiwa dengan men-like dan memberikan like yang banyak, itu akan memperlebar bagaimana banyak orang mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak terima kasih buat firman hari ini. Kami tidak takut dengan penderitaan lagi.
Kami mau memberikan sisa waktu hidup kami ini Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami tidak mau hidup semau gue. Kami mau hidup Tuhan, kalau itu pun menyenangkan hati-Mu, itu pun kami harus rela Tuhan untuk menanggung pikul salib sangkal diri buat menyenangkan hati Tuhan, dan seluruh malaikat surga akan bersorak-sorai melihat perubahan hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami yang sakit Tuhan, sembuhkan, yang mengalami masalah rumah tangga pulihkan, yang mengalami masalah keuangan Tuhan berkati Bapak, berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu keamanan, kesejahteraan semuanya. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu besok di Zoom. Tetap semangat ya, ketawa mulai sekarang, lihat penderitaan, karena penderitaan itu senyatanya adalah alat Tuhan buat dia happy. Di tengah sisa-sisa hidupmu, jangan berikan ampas lagi. Selama ini kalau engkau sadar sudah beri ampas, yuk kita hari ini gak mau beri ampas, berikan yang terbaik buat Bapak di surga. God bless.